Oke, hari ini kita akan membahas salah satu cerita komik manhwa yang berjudul The Apex of Dragon Mystery. Penasaran ingin tahu lebih banyak bagaimana ceritanya? Yuk simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Dalam dunia ini, kenyataan dan game menjadi satu. Banyak sekali monster-monster, reruntuhan bangunan, tempat rahasia, dan juga banyak berbagai profesi yang ada di dunia ini, dan semua orang di sini mendapatkan poin, bahan untuk membuat equipment, dan juga item baru dengan cara berburu monster. Dan di dunia ini masih banyak misteri dan juga hal-hal yang sangat langka, kuat seperti dewa. Di sebuah sekolah naga ketiga, hari ini akan diadakan mobilisasi perubahan kelas 25 tingkat 3. Dalam dunia komik ini, ada 3 jenis profesi utama. Yang pertama, profesi tempur, dan yang paling atas serta banyak peminatnya. Profesi tempur ini bisa seperti warrior, mage, aster, dan lain-lain. Dalam profesi tempur ini, kemampuan yang hebat digunakan untuk menjelajahi tempat rahasia yang tidak diketahui dan mendapatkan peralatan serta imbalan yang sangat besar. Kemudian untuk profesi yang kedua, profesi peningkatan. Profesi ini seperti enchanter, alchemist, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini, pembelian bahan akan menghabiskan banyak uang dan hanya mereka yang berasal dari keluarga kaya saja yang mampu membeli bahannya. Dan profesi yang ketiga adalah profesi kehidupan. Profesi ini seperti koki, ahli herbal, penambang, dan lain sebagainya, seperti kehidupan normal pada umumnya. Dan dari perubahan profesi tadi akan sangat mempengaruhi para murid dalam masuk ke perguruan tinggi dan juga masa depan para murid. Dalam hal ini, perubahan profesi hanya bisa ditentukan secara acak. Di sini kita diperlihatkan MC kita yang bernama Lufan. Lufan tinggal bersama bibinya yang bernama Hanke. Bibi Hanke adalah seorang koki. Dia bekerja keras setiap harinya di toko bakpao guna untuk menyekolahkan si Lufan. Dalam perubahan profesi ini, Lufan sangat menginginkan profesi tempur agar bisa bertahan hidup di dunia ini dan juga agar Bibi Han bisa lebih baik hidup lagi. Setelah beberapa menunggu, kepala sekolah mengatakan bahwa upacara perubahan profesi sebentar lagi akan dimulai. Semua murid kelas berlari keluar dengan antusias. Tetapi di sini Lufan terbengong karena di depan matanya terdapat sebuah bar sistem yang muncul. Karena penasaran, kepala sekolah menegur Lufan. Dan Lufan pun berlari mengikuti teman-teman yang lain. Setelah sampai di lapangan, di depan para murid terdapat kristal perubahan profesi yang nantinya akan dijadikan penentu profesi masing-masing murid. Murid yang pertama melakukan ujian adalah Zhang Tao. Dia termasuk murid terbaik dan digadang-gadang bisa menjadi profesi tempur. Ya, akhirnya Yang Tao mendapatkan profesi tempur dan semua orang merasa iri dengannya. Ujian pun berlanjut. Ada yang menjadi ahli herbal, penjahit, penambang, dan lain sebagainya. Dalam ujian kali ini, profesi tempur masih tetap sedikit, sedangkan profesi kehidupan masih menjadi mayoritas. Dan akhirnya giliran Lufan untuk menentukan profesi kehidupan. Lufan pun berdiri di depan kristal profesi. Kedua tangannya menggenggam kristal tersebut. Dan tak lama setelah itu, kristal memancarkan warna biru yang cerah ke langit. Di langit muncullah seekor naga yang sangat besar dan gempa berguncang di area ujian. Semua orang terheran-heran. Perubahan Lufan malah memanggil naga. Sang penguji pun berkata, kejadian ini adalah fenomena yang muncul saat profesi tersembunyi bangkit. Semua guru sangat senang. Ternyata sekolah ini memiliki profesi tersembunyi untuk pertama kalinya. Semua guru berharap Lufan bisa menjadi tokoh yang kuat di negeri naga dan bisa membuat sejarah baru. Sang penguji langsung bertanya dengan penuh semangat, apakah profesimu pejuang darah naga atau mage berbahasa naga, nak? Dengan muka tertunduk, Lufan mengatakan bahwa profesinya adalah Dragon Tamer. Seketika itu semua orang merasa kecewa karena mereka tahu bahwa profesi Dragon Tamer atau penjinak naga adalah profesi yang tidak berguna dan payah. Setelah upacara perubahan selesai, Lufan merasa sedikit kecewa. Meskipun itu adalah kelas tersembunyi, sebenarnya itu adalah yang terlemah dalam hal kekuatan praktik. Bagaimana mungkin manusia bisa menjinakkan makhluk yang begitu kuat seperti naga? Lufan tahu, seorang Dragon Tamer tanpa menjinakkan naga tidak mungkin bisa berkembang. Dalam 800 tahun sejarah negara naga,
naga pernah muncul, tetapi Dragon Tamer yang menjinakkan naga tidak pernah ada. Itu seperti sebuah mimpi yang bodoh. Setelah itu, Luffy sampai di rumah dan disambut bibinya dengan membuat makanan yang sangat banyak untuk merayakan profesi perubahan Luffy. Dan dia pun menceritakan tentang perubahan profesinya kepada bibinya. Bukannya kecewa, bibinya malah sebaliknya menyemangati. Menjadi penjinak naga juga tidak masalah. Itu berarti kamu benar-benar kuat, Luffy, kata bibi. Bibinya pun mengajak Luffy untuk makan karena bibi sudah memasak sangat banyak hari ini. Selesai makan, Luffy pun masuk kamar dan berbaring di atas kasur. Tak selang beberapa saat, tiba-tiba bar sistem mengatakan Luffy mendapatkan peta harta karun pada hari pertama. Luffy pun mencoba membukanya, dan ternyata tingkat peta harta karun ada berbagai tingkat. Yang pertama, pemula, yang kedua menengah, dan yang ketiga lanjutan, dan yang terakhir tingkat dewa. Dan setelah dibuka peta itu mengarah di sebuah pegunungan dan dataran batu yang tidak jauh dari kota Jiangha. Setelah pagi tiba, Luffy pun langsung berangkat menuju ke tempat yang sudah diarahkan oleh peta. Setelah sampai di tempat tujuan, Luffy pun berjalan. Tak begitu lama berjalan, di sana dia bertemu dengan 3 orang yang mencurigakan. Kemungkinan besar mereka adalah pemburu material. Dan salah satu dari mereka mencoba menawarkan untuk pergi bersama-sama untuk saling berjaga agar lebih aman dalam perjalanan. Tetapi ditolak oleh Luffy. Mereka mengatakan terlalu berbahaya berada sendirian di padang gurun pada malam hari. Tetapi Luffy tetap tidak mau menerima tawaran mereka. Setelah mereka menawarkan untuk pergi bersama dan ditolak, mereka lantas pergi meninggalkan Luffy. Tetapi sebelum pergi, salah satu dari mereka yang kebetulan wanita sendiri dari kelompok mereka mendekati Luffy dan mengatakan, "Mungkin kita akan bertemu lagi, bocah tampan." Lantas dia berlari untuk mengejar temannya yang sudah berjalan duluan. Setelah itu, Luffy juga bergegas melanjutkan perjalanan. Dia mulai memasuki hutan. Belum lama masuk ke hutan, Luffy sudah bertemu dengan Powerhound Horse level 8. Dia tahu dia tidak mungkin mengalahkannya untuk saat ini. Meskipun binatang tersebut tidak menyerang orang secara aktif, tapi jika mengusik mereka, mereka akan balik menyerang. Luffy berencana mengambil jalan memutar sedikit lebih jauh. Dia tidak mau melakukan hal berbahaya. Dia pun balik arah, dan dalam perjalanan kali ini, dia bertemu dengan Giant Hornet Artlope level 7. Luffy pun berjalan mengendap-endap, berharap binatang tersebut tidak terganggu dengan adanya Luffy. Tetapi kesialan pun menimpanya. Dia tanpa sengaja menginjak kodok yang membuat para monster itu menatap ke arah Luffy. Dia pun berlari sekuat tenaga hingga dia terpental dan jatuh ke tanah. Dan kali ini keberuntungan pun menghampiri Luffy. Tepat di depan matanya terdapat sinar yang memancar berwarna merah. Dan itu adalah tempat yang ditujukan di treasure map atau titik tempat yang sudah ditujukan oleh peta. Dia pun mencoba mendekati tempat tersebut. Di sana terlihat telur naga yang sudah mulai retak. Belum lama dia merasa senang, tiba-tiba datang saja monster Bloodthirsty Grand Fork level 10 yang langsung menyerang Luffy. Dan Luffy pun menangkis serangan tersebut menggunakan blades pedang pendek. Monster itu pun melompat mundur dan mencoba menyerang sekali lagi. Kali ini serangannya mengenai tangan Luffy dan tergores cakar hingga darah keluar. Luffy pun mulai menyerang sebelum monster tersebut mengeluarkan kekuatan yang lebih menakutkan. Ketika monster itu mencoba menyerang dengan melompat ke arah Luffy, dia langsung menusukkan pedangnya dari arah atas sehingga monster itu tertusuk pedang dan mati. Setelah mengalahkan, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Tak kusangka kau bisa membunuhnya, bocah. Kau sungguh luar biasa." Ternyata itu adalah 3 orang tadi yang berusaha mengajak Luffy untuk bergabung dengannya. Dan mereka secara diam-diam mengikuti Luffy pergi dan mengincar apa yang ingin Luffy cari, yaitu telur naga tersebut. Salah satu dari mereka tiba-tiba lari ke arah Luffy dan meninju Luffy hingga terpental jauh ke tanah. Dan dengan cepat juga, gadis satunya langsung menodongkan pisaunya ke leher Luffy dan mengatakan agar tidak bergerak. Dari arah lain, salah satu dari mereka datang dan dengan membawa telur naga tersebut. Pemimpin mereka berkata, "Kita sudah mendapatkan harta karunnya, segera bunuh dia," kata pemimpin kelompok tersebut. Luffy saat ini dalam keadaan sangat terdesak.
Ketika hal buruk akan menimpa Lufan, tiba-tiba telur itu pecah dan dari dalam telur tersebut keluarlah naga dan melompat ke atas. Seketika itu orang-orang merasa kaget dengan kekuatan naga itu. Dan dari atas, naga itu melihat langsung dan menyerang orang yang tadi membawa telurnya hingga tergeletak di tanah. Pemimpin pun langsung berteriak ke anak buahnya untuk menolongnya. Lufan pun juga ikut terkejut melihatnya. Seekor naga yang baru menetas saja bisa sebegitu kuat. Pantas saja, tidak ada yang bisa menjinakkan naga. Ketika semua terheran-heran, Lufan pun berlari ke arah naga tersebut dan langsung meneriakkan Dragon Taming the Tiniers. Seketika, naga itu sudah jinak di tangan Lufan. Wanita itu pun terkejut dan memohon ampunan Lufan agar dimaafkan. Tetapi Lufan sudah terlanjur marah dan meyakini bahwa kelompok itu sudah banyak membunuh manusia. Dan seketika itu, naga langsung membunuhnya. Setelah pertarungan selesai, Lufan sangat senang dan tidak percaya kalau naganya sangat kuat. Dia berusaha memberikan naga tersebut nama dan mendekapnya karena terlalu senang. Tetapi tiba-tiba naga itu memancarkan cahaya dan asap merah. Dan ternyata naga itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Dan hal itu membuat Lufan sangat terkejut. Bersamaan perubahan naga tersebut, semua skill yang berada pada sistem juga sudah mulai terbuka. Saat ini, naga yang baru saja lahir level 1 dengan skill ini setara memiliki hampir 400 poin atribut. Hal ini jelas tidak bisa dicapai oleh manusia, bahkan master manusia pun. Dan dengan ini, tanpa diragukan lagi, master naga adalah profesi tersembunyi terkuat. Meskipun kamu masih bisa berubah wujud manusia, kamu tetap memiliki kebiasaan seperti naga, kata Lufan. Dia pun juga berpikir untuk memberikan nama apa yang cocok. Dan seketika itu, Lufan berpikir untuk memberikan nama saya. Dan sepertinya naga itu pun senang diberikan nama saya. Dan setelah mereka makan dan istirahat, mereka berencana melanjutkan perburuan monster di Rocky Mountain Plain. Baru berjalan beberapa saat saja, mereka dihampiri rombongan monster Plain Hyena. Monster itu terlihat sangat kuat dan banyak, tetapi untuk saat ini bukan masalah bagi Lufan karena sudah memiliki naga yang sangat kuat. Ketika rombongan monster itu tiba, seketika naga itu terbang ke atas dan langsung menyemburkan api dari dalam mulutnya. Seketika itu, gerombolan monster Hyena itu langsung mati di tangan naga. Tetapi itu tidak membuat Lufan puas, karena mereka hanya monster lemah. Dia ingin mencari bos elit supaya bisa naik level dengan cepat. Begitu sampai di tempat tujuan, Lufan langsung disambut monster elit Three-Head Bolt dengan level 25, yaitu monster singa berkepala 3. Mereka pun bertarung. Lufan dibantu naga dengan menyemburkan api, dan Lufan langsung memukul monster tersebut dengan ditambah kekuatan yang diberikan oleh sang naga sehingga pukulan Lufan jauh lebih kuat. Dan seketika itu monster tersebut kalah. Scene pun berpindah jauh di dalam Rocky Mountain Plain. Ada sekelompok orang yang ingin memasuki alam keberuntungan rahasia. Mereka ingin berburu hadiah yang tinggi, tetapi mereka mengalami masalah. Mereka kekurangan orang. Untuk masuk ke dalamnya, setidaknya dibutuhkan 5 orang. Mereka kekurangan 1 orang, sedangkan alam keberuntungan rahasia hanya terbuka secara acak dan hanya ada selama 24 jam saja. Saat kelompok itu mulai berdiskusi, tiba-tiba Lufan pun muncul. Lufan pun lantas diajak bergabung dengan kelompok tersebut guna memenuhi syarat untuk masuk ke alam keberuntungan rahasia itu. Dia akan diberikan 100.000 koin bila mau bergabung tanpa harus melakukan apa-apa. Semua orang di kelompok tersebut mengira Lufan yang lemah dan akhirnya mereka berlima masuk ke dalam alam keberuntungan. Belum lama mereka masuk, tiba-tiba monster zombie dengan level 15 muncul di hadapan mereka. Mereka pun lantas bertarung dengan monster tersebut. Tidak perlu waktu lama, mereka langsung bisa mengalahkan monster itu. Selang beberapa saat, datang lagi monster Bloodwalker dengan level 20. Kali ini, mereka mencoba menyerang dengan senjata masing-masing. Salah satu dari mereka mencoba menusuknya dengan pedang, tetapi justru pedangnya diserap oleh monster tersebut. Seketika itu, membuat panik semuanya. Kemudian dari belakang dengan sangat kerennya, Lufan berkata, "Biar aku yang melakukan." Lufan pun mencoba melawan monster tersebut. Semua orang memperingatkan agar tidak bodoh melawan monster yang jauh lebih kuat darinya. Tetapi tidak dihiraukan oleh Lufan. Monster pun datang dari arah belakang.
Lufan dengan sangat cepat memotong tubuh monster itu dengan pedang pendeknya, dan seketika itu monster itu mati di tangan Lufan. Semua orang terheran-heran. Bagaimana kau bisa? Seberapa tinggi levelmu sebenarnya? Tidak mungkin siswa pindahan memiliki kekuatan yang sangat setinggi itu. Aku siswa level 14, dan aku tidak perlu berbohong kepadamu tentang hal ini. Aku datang ke daratan batu untuk latihan ujian besar, kata Lufan. Dan mulai dari sini, Lufan dan Paman Qi memimpin di depan. Dan mereka pun melanjutkan untuk masuk lebih dalam. Dan mereka pun sampai di alam mistik di pusat desa. Sesampainya di sana, muncul monster zombie berkulit besi. Paman Qi pun langsung mencoba menyerangnya dengan pedang. Tetapi serangan Paman Qi sama sekali tidak menggores tubuh monster tersebut. Lufan pun langsung mengambil alih serangan dan meneriakkan kepada Qin Qiu untuk menahan mantra suci bersamanya agar memperkuat serangan Lufan. Lufan pun langsung mengubah tangannya menjadi tangan naga dan mencoba menyerang monster tersebut. Hal itu membuat Hansil. Sebagian tubuhnya yang terkena serangan Lufan hancur seketika. Di sana terlihat tubuh utama monster itu muncul dengan cepat. Lufan pun memancarkan serangan ke tubuh utama monster itu. Seketika monster itu hancur. Di sana mereka mulai merasa aneh. Seharusnya ketika monster boss sudah dikalahkan dan hadiah didapat, meskipun tidak sesuai dengan harusnya ada portal untuk jalan keluar yang muncul. Lufan pun langsung menyadari bahwa monster tadi bukan bos yang terakhir. Qin Qiu mencoba menggunakan kekuatan sihirnya untuk mendeteksi musuh. Dan benar saja, tidak terlalu jauh dari sana ada sebuah kekuatan yang gelap tersembunyi. Mereka pun mendekati tempat monster itu berada. Dan tiba-tiba muncul monster yang sangat besar dan memiliki tangan-tangan yang panjang serta dalam jumlah yang sangat banyak. Salah satu tangan monster tersebut mencoba menyerang Paman Qi. Paman Qi pun mencoba menahannya menggunakan pedang. Tetapi kekuatannya sangat besar hingga Paman Qi terpental jauh ke tanah. Monster itu pun juga mencoba menyerang Nona Qin Kui. Dengan sangat cepat, Lufan langsung menolong Nona Qin Kui. Setelah menolong Qin Kui, Lufan pun langsung menyerang dan mengamuk monster tersebut. Lufan pun juga mengatakan kepada teman-temannya agar meninggalkannya. Dia akan menahannya sementara yang lain lari ke desa sebelumnya. Dari kejauhan, teman-teman Lufan melihat Lufan memanggil seekor naga dan hal itu membuat mereka sangat terkejut. Dari sana terlihat naga itu mengamuk dan menumbangkan bos terakhir monster tersebut. Semuanya terlihat senang, tetapi lagi-lagi portal belum juga terbuka. Dan ini artinya bos monster terakhir belum sepenuhnya mati. Tiba-tiba terlihat dari dasar danau, bos monster itu muncul ke permukaan. Dan sepertinya bos monster itu berevolusi ke level tingkat yang lebih tinggi. Paman Qi dan saya pun mencoba menyerang, tetapi bos monster tersebut sekarang kebal terhadap serangan fisik. Hal itu membuat Nona Qin menyesal karena telah mengajak masuk ke sini, sehingga terjebak dalam keadaan yang sulit. Ketika semua orang merasa dalam keadaan putus asa, Lufan berjalan ke arah monster tersebut dan mencoba menyerang bos monster tersebut menggunakan jurus Lava Blitz. Serangan ini semacam serangan yang mampu mengeluarkan lava panas dari dalam mulut naga. Bos monster itu pun berteriak kesakitan dan langsung meledak dan mati di tangan naga hitam. Kali ini portal benar-benar terbuka sehingga mereka dapat keluar dan membagi item hadiah yang didapat. Lufan pun akhirnya pulang ke rumah. Dia sudah disambut oleh bibinya dengan sangat senang dengan penuh tangisan haru. Lufan pun mencoba menjelaskan semuanya ke bibi dan akhirnya bibi tahu alasan Lufan pergi tanpa pamit kepada bibi. Lufan pun juga memperkenalkan saya di si naga hitam kepada bibinya dan juga memberikan item yang didapat dari menyelesaikan Tunggu kepada bibinya. Sebuah item yang dapat berganti ke kelas tersembunyi, sehingga bibinya tidak perlu lagi menjaga toko. Scene pun berpindah di villa keluarga Qin. Di sana terlihat Qin sedang berbicara dengan ayahnya. Dia menceritakan semua kejadian yang baru saja dialami kepada ayahnya. Dan ayahnya menyuruh Qin memberikan sebuah kartu ungu kepada Lufan sekaligus sebagai ucapan terima kasih. Hari pun berlalu. Di sana terlihat dua orang sedang mendatangi rumah Lufan. Mereka adalah Putri Jinshu dan juga dari kelas tempur dan juga pengawalnya Cui Hongtai dari kelas tempur juga. Mereka mencoba menawarkan akan memberikan sebuah telur naga kepada Lufan, tetapi dengan syarat Lufan harus mau menjadi budak Putri Jinshu dan melakukan apapun yang dikatakan Putri. Setelah mendengar penjelasan dari pengawal Putri,
tersebut, Lufan langsung menolongnya dengan mentah-mentah karena Lufan tahu telur naga itu lebih lemah bila dibandingkan dengan telur naganya, dan menyuruh mereka meninggalkan rumah Lufan. Mendengar perkataan Lufan membuat Putri Jinsu marah dan menyuruh pengawalnya untuk memberikan pelajaran. Bibi Lufan pun mencoba mencegahnya agar Lufan tidak diapa-apakan. Sang pengawal pun tidak menghiraukan dan memukul bibi Lufan hingga terpental jatuh ke tanah. Hal itu membuat Lufan sangat marah. Ketika pengawal Cui Hongtai mencoba menyerang Lufan dengan sangat cepat, Lufan menodongkan pedang blade ke arah muka Cui Hongtai dengan berkata, "Beraninya kau melukai keluargaku, akan kubunuh kau." Tetapi belum sempat membalas serangan Cui Hongtai, bibi Lufan mencegahnya agar tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Di sana, Putri Jinsu berteriak kepada pengawalnya, "Apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu memberi pelajaran kepada anak bodoh itu." Tetapi dengan tiba-tiba, Lufan menampar sang Putri Jinsu dengan sangat keras. Sang pengawal pun berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Manusia rendahan, beraninya kamu menyentuh Putri Jinsu. Dasar sampah, cepat bunuh dia, meskipun kita tidak akan pernah menemukan Dragon Tamer lainnya lagi." Dan Lufan pun sudah bersiap-siap untuk bertarung melawan pengawal putri. Scene pun berpindah, terlihat sang dragon hitam melihat handphone Lufan yang sedang ada telepon, dan itu ternyata dari Qin yang ingin bertemu dengan Lufan. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi karena tidak ada jawaban dari Lufan, Nona Qin pun mencoba mendatangi rumahnya. Tetapi belum sempat sampai di rumah Lufan, tiba-tiba ada ledakan yang membuat kerusakan dekat rumah Lufan. Dan ternyata pertarungan antara Lufan dan Cui Hongtai. Banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh keduanya. Tetapi Cui Hongtai tidak dapat mengimbangi kekuatan Lufan yang sangat kuat. Akhirnya Putri Jinsu dengan marah mengeluarkan kekuatan yang menyalurkan sihir tersembunyi ke Cui Hongtai dan menjadikan Cui Hongtai sangat kuat bagaikan monster. Di sana, di saat pertempuran berlangsung, Nona Qin datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, Nona Qin bersiap ingin bertarung untuk membantu Lufan. Tetapi Lufan pun mencegahnya agar Nona menjaga bibi saja. Di saat pertempuran berlangsung, tiba-tiba sang naga Lufan melompat dari atas. Hal itu membuat terkejut sang putri dan juga pengawalnya. Dengan sekali serangan, mereka berdua terjatuh. Cui Hongtai digenggam dengan tangan naga, sedangkan Putri Jinsu terpental ke tanah. Putri Jinsu pun berusaha menyerang lagi menggunakan sihir, tetapi kali ini sihirnya dapat dibatalkan oleh sang naga hitam. Putri Jinsu pun mulai panik. Dia berkata, "Apa kamu tahu konsekuensi tindakanmu ini? Kamu akan menjadi musuh kerajaan Taiki." "Haha, Putri Jinsu, apa kau berusaha menakutiku? Kau cuma seorang putri dari kerajaan Taiki. Bahkan meskipun kau seorang dewa pun, aku pasti akan membayarnya karena telah menyakiti keluargaku," balas Lufan. Lufan pun sudah bersiap akan menusukkan pedangnya ke arah Putri Jinsu, sedangkan sang naga pun juga mengeluarkan bola api yang sangat besar dari mulutnya. Tiba-tiba dari atas ada teriakan untuk berhenti, dan ternyata itu adalah Ayah Qin. Dengan menaiki monster elang, dia mencegah Lufan untuk menghentikan serangannya. Tetapi naga hitam tetap ingin menyerang dengan bola api. Dari bawah, Qin pun berteriak agar ayahnya berhati-hati karena naga hitam tidak mau menghentikan serangan. Dengan cepat, Lufan pun berkata, "Naga hitam, berhenti." Naga hitam pun langsung menghentikan serangannya dan ayah Qin berhasil mendarat dengan selamat. Qin pun berusaha meyakinkan Lufan untuk percaya kepada ayahnya, dan akhirnya Lufan pun luluh dan percaya kepada Qin serta ayahnya. Ayah Qin pun berusaha mendekati Putri Jinsu dan juga menanyakan bagaimana keadaannya, dan dia juga membawanya ke rumah sakit. Sepertinya Ayah Qin dan keluarga Putri Jinsu sudah saling mengenal satu sama lain. Sesampai di rumah sakit, Ayah Qin menjelaskan situasinya kepada bibi dan Lufan. Mungkin saja Lufan akan mendapatkan masalah setelah insiden tersebut. Keluarga Jin pasti tidak akan terima dengan hal ini. Tetapi Lufan dengan sangat marah, dia menjawab, dia tidak akan takut dengan keluarga Jin. Ayah Qin pun menenangkannya. Dia mempunyai cara agar Lufan tetap aman dari keluarga Jin. Tetapi dengan satu syarat, Lufan harus bisa mendapatkan gelar juara Provinsi Selatan di ujian besar.
Nunaki pun menjelaskan bahwa itu tidak akan mudah. Ada banyak murid kuat yang berada di provinsi selatan. Lufan pun mengerti dan dia mau menerima syarat yang diberikan oleh ayah Qin. Shin pun berpindah di sekolah Lufan yang dulu di sana Lufan masih saja dikatai orang yang paling lemah oleh teman-teman sekolahnya. Dan mereka belum tahu kalau Lufan yang sekarang sudah sangat kuat. Di sana terlihat guru Lufan menanyakan apakah dia juga akan mengikuti ujian besar itu. Lufan pun menjawab bahwa dia akan mengikuti ujian itu dan dia sudah meningkatkan kekuatannya beberapa hari ini. Pak Guru juga menyarankan agar membentuk tim dengan teman sekelas dan tidak terlalu memaksakan bila terjadi hal-hal yang buruk padanya. Tak lama, tiba-tiba Nona Qin datang menemui Lufan dan dia meminta kepada Lufan agar bergabung dengan kelompoknya. Tetapi Lufan langsung menolaknya. Dia sudah bertekad akan melakukan ujian sebagai solo player. Akhirnya, ujian pun dimulai. Para murid mulai memasuki portal satu persatu. Di sana, kepala sekolah menjelaskan aturan. Di portal langit dibagi menjadi 4 level. Ada normal, hard, fear, dan nightmare. Pada level normal, menuju surgawi hanya sebuah proyeksi dan tidak ada menyebabkan cedera. Tetapi dari level hard ke atas, semua monster sungguhan dan ketika menggunakan batu teleport, skor kalian akan dipertahankan. Dan pada level fair, para monster lebih ganas dan disarankan agar tidak memasuki sendiri. Setelah penjelasan dari kepala sekolah tadi, tiba-tiba ada seorang yang tertawa sambil berkata, "Kepala sekolah, apa kau lihat? Kali ini aku akan mencapai skor tertinggi." Dia adalah Hongwu dari kelas profesi Master Qin Guang level 14. Dan dia juga meraih posisi kelima teratas di provinsi. Shin pun berpindah di ruang pantau ujian. Di sana terlihat para kepala sekolah berkumpul untuk menyaksikan ujian para murid-muridnya. Terlihat kepala sekolah menengah nomor 1 pun dengan percaya diri mengunggulkan Hongwu pasti nomor 1 dalam ujian kali ini dan menilai kalau Nona Qin akan berada di peringkat 3 besar. Ayah Qin pun menyahut, "Oh kepala sekolah, aku sudah mempunyai kandidat untuk posisi teratas kali ini. Aku cukup yakin dengannya." Siapa yang Tuan Qin maksud? Lufan, Dragon Timur dari sekolah tinggi nomor 3. Haha, jangan bercanda Tuan Qin. Memangnya Dragon Timur bisa apa? Murid yang lain sudah pergi, tetapi dia belum juga memasuki menara surgawi. Apa dia sudah menyerah dengan ujiannya? Kepala sekolah nomor 3 pun menyaut. Dia bukannya menyerah. Dia menunggu portal menuju level terakhir terbuka. Apa dia memilih level Nightmare? Dia terlalu percaya diri. Tidak ada peserta yang kembali secara utuh setelah menantang level Nightmare. Dan itu pun terjadi 8 tahun yang lalu. Akhirnya, Lufan dapat masuk ke level Nightmare. Di sana, sudah disambut 10 ekor monster yang sangat kuat dan dengan satu kali serangan level Nightmare dapat diselesaikan oleh Lufan. Semua kepala sekolah dan penguji pun sangat terkejut dengan kekuatan Lufan. Ketika semua orang dalam keadaan terheran-heran, tiba-tiba ada orang masuk ke ruangan pengawas ujian dan dia adalah Qian Kuo. Dia utusan khusus dari Longdu. Maksud kedatangannya ke sini adalah dia ingin membawa Lufan ke Longdu untuk menjalani hukuman. Tetapi di sini para kepala sekolah mencoba mencegahnya karena Lufan saat ini sedang menjalani ujian. Ayah Qin juga bersikeras agar Lufan tetap di sini untuk menjalani ujian sampai selesai. Tetapi Qian Qiu tidak mau tahu. Dia tetap ingin membawa Lufan saat ini juga. Di sana suasana menjadi sedikit tegang. Sedangkan di dalam ujian, Lufan terus mengalahkan monster-monster dan naik level secara terus-menerus. Dan saat ini Lufan sudah di level Nightmare dan dia juga mengeluarkan naga hitam. Dan itu membuat semua kepala sekolah sangat terkejut. Begitu juga dengan Qian Qiu. Dia melihat satu-satunya Dragon Tamer dalam sejarah yang berhasil mempunyai naga dan bisa menjinakkan. Lufan saat ini sudah berada di Nightmare lantai 30. Semua murid teratas Provinsi Selatan sebelumnya gugur di rintangan ini. Ini juga menjadi level penentu. Di lantai ini, naga hitam mendapatkan skill baru, yaitu naga hitam bisa merubah wujudnya menjadi 4 jenis perubahan bentuk. Tak lama setelah itu, Lufan bertemu dengan bos monster di lantai 50. Dia berbentuk monster batu. Banyak sekali murid-murid gagal dalam level ini.
Awalnya, Luffy menyuruh naga hitam untuk menyerangnya, tetapi itu tidak terpengaruh pada bos monster tersebut. Akhirnya, Luffy mencoba merubah bentuk naga hitam ke wujud World Angel Form. Bentuk perubahan ini seperti ada lapisan terluat kulit naga hitam, dan bentuknya pun juga berubah menjadi lebih sangat menakutkan, dan tentunya juga sangat kuat. Dengan model perubahan ini, naga hitam dengan sekali serangan langsung mengalahkannya. Karena Luffy sudah melewati lantai 50, maka mode X+1 akan dengan sendirinya aktif. Mode ini diciptakan oleh murid yang pertama kali merancang tower ujian ini. Setelah peserta melewati lantai 50, maka semua lantai tidak hanya memiliki banyak monster-monster, tetapi juga akan ditambah satu bos tiap lantainya. Dan hal ini membuat ujian terasa seperti Secret Realm sesungguhnya. Setelah lantai 50, para monster di lantai atasnya akan semakin bertambah kuat. Tetapi ini masih bisa diatasi oleh Luffy. Dan dengan sangat cepat ia sudah sampai di lantai 99. Menurut rumor, bos di lantai 99 ini sangat berbeda jauh dengan lantai-lantai sebelumnya. Di lantai ini, Luffy langsung bertarung melawan 4 kesatria berkuda, dan masing-masing sangat kuat dengan senjata tiap kesatria berbeda-beda. Sebelum melawan bosnya itu sendiri, dalam level kesatria ini juga sudah sangat kuat, apalagi bosnya nanti. Luffy segera melancarkan serangan pedang Blades. Ia tampak kesulitan, tetapi dengan segera memanggil naga hitam dan langsung meratakan para musuh-musuhnya. Naga hitam pun secara terus-menerus menyemburkan api dari mulutnya, hingga 4 kesatria tadi mati. Dan akhirnya, lantai 99 sudah diselesaikan Luffy. Pintu menuju lantai terakhir level Nightmare sudah terbuka. Luffy pun memasuki lantai 100 di sini. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba pedang yang dibawanya melebur. Sepertinya di lantai 100 ini ada kekuatan yang dapat menetralisir kekuatan. Dan dari kejauhan ada sekitar 500-an pasukan mayat hidup yang siap menyerang Luffy. Dengan segera, Luffy memanggil naga hitam dan menyuruh naga hitam berubah menjadi ke wujud baru yang didapat ketika mengalahkan musuh di lantai 99. Wujud baru naga hitam ini disebut dengan Destruction Dragon. Dalam wujud ini, tubuh naga diselimut api yang membara. Setelah mengubah wujudnya, naga lantas terbang dan langsung menyemburkan api ke pasukan mayat hidup. Dengan sangat cepat, pasukan mayat hidup mati dan berkurang dengan sangat banyak. Semua sampah sudah selesai dimusnahkan. Sekarang tinggal sisa bosnya, kata Luffy. Dan akhirnya, bos terakhir muncul, World Destroying Empire. Tanpa menunggu lama-lama lagi, Luffy langsung menyerang bos monster itu. Monster itu menghunuskan pedangnya ke arah Luffy. Dengan segera dia mengubah tangannya menjadi tangan naga, dan lalu menangkis pedang monster bos itu. Kemudian dengan sigap, naga hitam mengibaskan sayapnya yang disertai api tornado yang mengakibatkan monster bos itu terseret mundur. Ketika monster itu akan menyerang lagi, tiba-tiba hal aneh terjadi padanya. Kekuatannya secara tiba-tiba melemah dan menghilang. Ternyata Luffy sebelum bertarung sudah menggunakan skill Lemon Aura. Skill ini sanggup melemahkan kekuatan lawannya sehingga akan kehabisan kekuatan. Dan dengan kesempatan ini, naga hitam dengan sekali lagi mengibaskan sayapnya yang disertai api tornado menghantam monster bos itu. Dan dengan segera serangan berikutnya langsung dilancarkan Luffy menggunakan pedang blade hingga menusuk tubuh monster bos itu. Dan ini mengakhiri pertarungan antara Luffy melawan bos terakhir di level Nightmare. Dengan menaklukkan level Nightmare, Luffy mendapatkan beberapa item seperti buku skill sihir, cincin berkah spirit angin, dan juga jubah. Dan akhirnya Luffy keluar portal dan di luar sudah disambut oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sangat bangga dengan Luffy karena Luffy berhasil memperoleh poin tertinggi dalam ujian ini. Dan kepala sekolah juga menyebutkan akan memajang foto Luffy yang berjajar dengan foto para pahlawan yang sudah gugur. Luffy pun lantas mendekati Paman Kin dan dia pun berkata, "Paman Kin, aku sudah memenuhi syaratnya. Putri dan kerajaan Taiki itu tidak akan menyebabkan masalah lagi kan?" Kata Luffy. "Haha, tentu saja, aku akan menepati janjiku. Seharusnya guru itu sudah menerima sekarang. Yang harus kau pikirkan sekarang adalah akademi mana yang akan kau pilih, Luffy. Akademi-akademi itu pasti akan berusaha berebutan untuk merekrutmu. Luffy, jadi kau harus berhati-hati."
Scene pun berpindah di perbatasan wilayah utara. Di sana terlihat seorang sedang menonton video pertarungan Lufan dan dia juga terlihat sangat marah kepada seseorang. Di sisi lain, Putri Jinju sedang bertelepon dengan seseorang. Dalam percakapannya, Putri Jinju dia mengatakan bahwa ada dragon tamer lain selain Lufan di kota Qianzhou. Mendengar berita itu, Putri Jinju sangat senang dan tertawa kecil dengan muka yang penuh kejahatan. Scene pun berpindah lagi di tempat ujian. Di sana terlihat Hongwu sedang keluar dari dalam ujian. Dia sudah merasa besar kepala karena dia sudah menyelesaikan sampai lantai 72. Dia merasa dia akan menjadi nomor 1 dalam ujian ini. Tetapi ketika dia bertemu dengan kepala sekolah hanya menanggapi dengan biasa. Hal ini membuat Hongwu bingung karena dia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam ujian ini. 7 hari pun berlalu setelah ujian itu dilaksanakan dan hasil ujian pun diumumkan. Lufan menjadi peringkat pertama dan itu menjadi berita yang sangat menggemparkan. Saat ini rumah Lufan sudah banyak sekali wartawan yang ingin menanyainya perihal ujian kemarin. Di sana terlihat kakak Qin dan juga Qin di rumah Lufan. Mereka berniat ingin memberikan hadiah kepada Lufan. Qin memberikan kartu ungu. Kartu ini bernilai 10 juta koin, sedangkan kakak Qin memberikan beberapa item kepada Lufan. Scene pun berpindah di luar kota Guangzhou. Di dalam hutan, di sana terlihat Putri Jinju dan juga pengawal Cui Hongtai sedang melatih dragon tamer selain Lufan. Dan dia bernama Cheng Tianxi. Dia berlatih di bawah arahan Putri Jinju dan sekarang levelnya sudah mencapai 20. Dia lumayan kuat. Dia akan terus bertambah kuat asalkan mau menjadi pelayan Putri Jinju dan merebut naga hitam dari tangan Lufan. Scene pun berpindah. Lufan dan Qin berangkat menuju villa. Di sana mereka sudah disambut oleh para petinggi akademi. Mereka mencoba merayu Lufan agar mau memasuki akademi mereka dengan menawarkan berbagai hal yang menarik kepada Lufan. Dan hal ini membuat bingung Lufan. Di saat mulai gemuruh melakukan penawaran, tiba-tiba petinggi akademi ibu kota Dragon Guhan berkata, "Aku akan memberikan kesempatan national trial kepadamu jika kau mau masuk akademi ibu kota Dragon." National trial sendiri adalah super secret realm yang dibangun oleh 23 negara. Setiap 3 tahun sekali, negara pendiri mengirimkan peserta di bawah umur 25 tahun untuk mewakili mereka dalam Secret Realm National Trial. Untuk menjaga keseimbangan negara-negara pendiri, pesertanya pun ditentukan. Peserta wajib orang baru dan ahli tingkat nasional tidak diizinkan untuk mengikutinya. Dan hadiahnya pun tidak main-main. Dan dari yang terkuat di Provinsi Selatan menjadi terkuat Dragon Kingdom. Akademi kami bisa memberikan semua itu untukmu. Di saat perbincangan penting itu berlangsung, tiba-tiba Lufan mendapatkan treasure map yang kedua. Setelah sekian lama, peta kedua muncul dan tanpa diduga-duga, peta kedua ini berlokasi di ibu kota Dragon. Tanpa berpikir lama, Lufan langsung mengiyakan tawaran tersebut. Dan 4 hari kemudian, Lufan dan bibinya sudah sampai di kota. Mereka berangkat bersama Qin dan juga temannya. Baru saja menginjakkan di ibu kota, tiba-tiba dari belakang terdengar suara, dan ternyata itu Putri Jinju yang mencoba menyapa Lufan. Dan putri pun dikawal oleh Cui Hongtai dan juga sang dragon tamer Ji Tiangxi. Jadi ini dragon tamer dari kota Jianghai. Akan lebih baik kalau aku urus sekarang, kata Cheng Tiangxi. Jangan sekarang, kalau kita memulai pertarungan di gerbang, kita bisa dikirim kembali ke kampung kita. Kita belum saatnya, kata Putri Jinju. Dan ketika situasi memanas, tiba-tiba Guhan dari akademi muncul. Dia menyapa kedua dragon tamer yang menjadi peringkat pertama dan kedua Provinsi Selatan. Lufan pun lantas mengatakan bahwa untuk mengantarkan ke ruangan yang akan ditinggalinya. Di perjalanan, guruku menjelaskan bahwa karena Lufan berada di tingkat 1, maka secara otomatis ruangannya pun juga di nomor 1. Sedangkan Cheng Tianxi yang peringkat 2 di Provinsi Selatan ada di peringkat ke-18 secara keseluruhan, maka dia tinggal di ruangan nomor 18. Ketika guruku menjelaskan, tiba-tiba muncul dari sistem bahwa lokasi harta karun ada di dekat Lufan. Dan ternyata harta karun itu berada di ruangan nomor 2. Lufan pun lantas menanyakan siapa yang menempati ruangan nomor 2. Aku cuma mengurusi Provinsi Selatan, jadi aku tidak terlalu familiar dengan murid baru dari daerah lain.
Tetapi setahu aku, yang tinggal di nomor 2 seorang perempuan, jawab guruku. Setelah mendapatkan informasi, Lufan lantas menyuruh Bibi dan Qin serta teman Qin untuk pergi dulu ke ruangan yang akan mereka tinggali. Lufan pun beralasan ingin menyapa tetangga dulu sebelum ke ruangannya nanti. Ia pun lantas pergi membawa sekotak roti yang dibuatkan Bibi untuk beralasan agar bisa masuk ke ruangan tempat harta karun itu berada. Dia pun mengetuk pintu, dan seorang wanita muncul dari balik pintu. "Halo, aku Lufan peringkat 1 dari Provinsi Selatan. Ah, ini ada hadiah kecil untukmu. Kita tetangga sekarang. Kuharap kita bisa saling mengenal," kata Lufan dengan penuh keraguan. "Aku Jianjing dari Provinsi Yunbei," jawab wanita tersebut. "Jadi Jianjing, apa aku boleh masuk dan duduk sebentar? Aku sedikit haus." "Ya, oke, terima kasih." Lufan lantas berlari dengan sangat kencang mencari di mana harta karun itu berada. Dia membuka setiap ruangan berharap segera menemukan, dan setelah beberapa saat akhirnya Lufan menemukan. Ternyata di sana ada telur naga yang kedua. Setelah menemukan telur naga itu, Lufan langsung lari keluar sambil berkata, "Sepertinya tiba-tiba aku tidak haus lagi. Aku pergi dulu, senang bertemu denganmu. Sampai jumpa di pengarahan murid besok." Malam pun tiba. Di dalam kamar Lufan, tiba-tiba telur yang dibawa tadi siang itu menetas. Dan naga hijau pun muncul dari dalam telur tersebut, dan sepertinya naga hijau bukanlah tipe petarung. Tetapi meskipun bukan tipe petarung, kekuatannya juga sudah kuat untuk ukuran naga yang baru menetas. Dan sekarang Lufan memiliki 2 naga yang hebat. Di hari berikutnya ada upacara pengarahan mahasiswa baru di akademi di sana. Di sana terlihat Lufan dan Qin serta teman Qin memasuki ruangan. Dalam ruangan tersebut ternyata ada sebuah pembagian tempat duduk khusus untuk kelas tersembunyi, harus duduk di barisan depan. Lufan dan Qin mendapatkan tempat duduk di depan, sedangkan teman Qin ada di belakang karena bukan kelas tersembunyi. Ketika hendak duduk secara tidak sengaja, Lufan bersampingan dengan Jiang Ying. Lufan pun mencoba menyapa Jiang Ying, tetapi belum sempat mengobrol, tiba-tiba wakil kepala sekolah akademi Zhao Zhengming memberikan sambutan. Dia mengucapkan selamat datang bagi para siswa baru dan juga mengatakan bahwa para guru akan membagikan kartu ID para mahasiswa, serta dia akan memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan yang ada di akademi. Kartu ID ini akan menjadi bukti kuat kalian kalau kalian adalah murid akademi ini. Kartu itu juga akan menyimpan poin kalian, yang mana akan dipakai sebagai mata uang akademi untuk memasuki ke Secret Realm serta membeli senjata, potion, dan lain sebagainya. Kalian juga membutuhkan poin itu, dan poin itu yang tersimpan sekarang adalah hasil dari skor ujian masuk kalian. Dan untuk 30 murid baru teratas akan mendapatkan hak memasuki Blue Class. Murid yang berada di Blue Class akan menerima banyak keuntungan khusus, seperti mendaftar ke Secret Realm yang tertutup, menukar skill equipment khusus, dan hak untuk pindah ke area villa. Tetapi murid yang lain jangan kecewa. Semua murid baru yang bukan dari Blue Class bisa menantang anggota Blue Class untuk bertarung, dan murid Blue Class harus memenangkan pertarungan itu untuk mempertahankan posisinya. Kalau sampai kalah, maka anggota Blue Class harus menyerahkan posisinya pada penantang, dan juga anggota Blue Class tidak bisa menolak tantangan itu. Akhirnya pengarahan murid baru pun selesai. Lufan bersama Qin dan juga temannya berjalan keluar gedung. Baru beberapa saat langkah keluar, tiba-tiba ada seseorang meneriaki Lufan. "Lufan, aku mau duel denganmu. Kalau kau sungguh punya kemampuan dari peringkat pertama, jangan takut, majulah," kata orang tersebut. Lufan pun menoleh ke arah orang tersebut, dan ternyata dia adalah Hongwu yang mampu menyelesaikan ujian sampai ke lantai 77 pada ujian kemarin. "Takut? Kalau begitu, ku terima tantanganmu. Kalau berani juga, aku akan bertaruh 200 poin. Oke, kita bertaruh 200 poin." Di sisi lain, Putri dan Cui Hongtae juga sangat terangkat bawahannya mengamati dari jarak jauh. Ini menjadi kesempatan buat mereka untuk mengamati gerakan Lufan. Pertarungan antara Lufan melawan Hongwu pun dimulai. Hongwu pun dengan percaya diri menggunakan teknik bela diri yang memusatkan kekuatan pada pukulan, langsung menyerang Lufan dari depan. Tetapi ketika dia mencoba meninju Lufan, dia tidak mengenainya, dan bahkan Lufan menghilang dari hadapannya. Ternyata Lufan menggunakan skill Wave Leap, semacam teleportasi ke lokasi manapun dalam jangkauan 50 meter. Hongwu pun tak mau menyerah. Kali ini dia mengeluarkan skill Ki Rising Wave, teknik serangan telapak tangan yang melancarkan gelombang Ki. Tetapi Lufan laki-laki dapat mematahkan serangan Hongwu.
Kali ini Luffy mencoba menyerang balik Hong Wu dengan mencoba menendangnya langsung, mengeluarkan perisai pelindung di badannya. Kali ini dia dengan sangat yakin Luffy tidak akan sanggup memecahkan perisai tersebut. Tetapi dengan sangat mudahnya perisai itu pecah karena tendangan dari Luffy, dan perut Hong Wu pun terkena tendangan dari Luffy. Seketika itu Hong Wu terpental jauh di tanah. Skillmu masih kurang. Aku bahkan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Tetapi kau sudah tumbang. Aku akan mengambil poin yang sudah kudapat dari pertarungan ini, kata Luffy. Ketika terjadi transfer point, Hong Wu sangat terkejut karena melihat poin Luffy yang ternyata sangat banyak sekali, sekitar 1,3 juta poin. Hong Wu menyadari betapa kuatnya Luffy saat ini. Setelah menyelesaikan pertarungan, Luffy pun langsung pulang bersama Kin dan juga temannya. Sesampainya di rumah, Luffy berencana ingin memasuki Secret Realm yang disediakan oleh akademi. Tetapi di sini yang jadi masalah mereka adalah mereka kekurangan 1 orang. Syarat memasuki Secret Realm harus berjumlah 5 orang. Bila digabung, Luffy, Bibik, Kin dan juga Kiaoman kurang 1 orang. Mereka pun mencoba mencari 1 orang lagi, dan dengan tiba-tiba Kin menunjuk ke arah seseorang yang sedang duduk. Dia adalah Jian Jing. Luffy pun mencoba berbicara ke Jian Jing dan berusaha mengajak agar mau bergabung dengan kelompoknya. Dan akhirnya Jian Jing mau bergabung dengan kelompok Luffy untuk memasuki Secret Realm. Dan akhirnya mereka berlima memasuki Secret Realm hutan laba-laba beracun dengan tingkat kesulitan novel. Begitu memasuki, mereka langsung diserang monster ular piton. Kiaoman langsung mencoba menyerang monster tersebut, tetapi serangannya tidak mempan. Itu terlalu lemah. Luffy lantas mencoba memanggil naganya, dan ternyata yang dipanggil adalah naga hijau. Sontak membuat semuanya terkejut karena Luffy memiliki naga selain naga hitam. Ketika mereka terheran-heran, monster ular piton mencoba menyerang Kiaoman dan juga Kin. Dengan sangat cepat, tiba-tiba ada skill pedang yang menembus mulut monster ular tersebut. Sontak membuat semua orang terkejut. Ternyata itu skill milik Jian Jing. Kekuatan peringkat 2 memang menakjubkan. Ketika monster piton dikalahkan, tiba-tiba banyak sekali monster-monster bermunculan. Jian Jing pun mengeluarkan 1 lagi pedangnya. Saat ini dia memiliki 2 pedang untuk mengurus monster-monster itu. Tetapi semakin lama, para monster datang lebih banyak. Semua bertarung dengan monster-monster itu. Terlihat Luffy dan Jiang Jing maju menyerang bersama. Jiang Jing terus-menerus bertarung dengan para monster, sedangkan Luffy dengan naga hijaunya juga ikut menyerang. Tetapi di sisi lain, Bibik, Kin dan juga Kiaoman saat ini sedang buruk. Mereka sudah digabung para monster, dan mereka nampaknya sangat kesulitan menghadapi para monster itu karena jumlah mereka terlalu banyak. Luffy pun langsung bergerak membantu mereka. Ketika sampai di sana, naga hijau langsung menyembuhkan luka-luka dan mengembalikan energi mereka. Di sisi lain, Jiang Jing terus bergerak masuk ke dalam hutan. Dia bertarung melawan laba-laba hitam. Tebasan pedangnya tidak mempan sama sekali terhadap monster laba-laba hitam. Laba-laba itu terus saja menyerang, dan tanpa disadari ada jaring laba-laba yang meluncur ke arah Jiang Jing dari belakang, sehingga menyebabkan luka goresan yang cukup banyak di sekujur tubuhnya. Dan salah satu pedangnya pun juga ikut dibawa pergi oleh laba-laba hitam. Jiang Jing mencoba mengikutinya, masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Luffy dari kejauhan mencoba memperingatkan agar tidak pergi sendirian karena dia sudah terluka. Tetapi peringatan Luffy tidak dihiraukan. Jiang Jing tetap saja mengikuti laba hitam itu pergi. Luffy dengan terpaksa meninggalkan yang lainnya dan mengikuti kemana Jiang Jing pergi. Setelah berjalan beberapa saat, Luffy melihat serangan laba-laba hitam dan juga Jiang Jing sedang berada di sana. Tanpa berlama-lama, Luffy langsung merubah tangannya menjadi tangan naga dan merobek tubuh laba-laba hitam tersebut. Nampaknya skill Luffy mampu merobek tubuh laba-laba hitam tersebut. Padahal skill Jiang Jing yang termasuk skill kuat tidak mampu menembus tubuh laba-laba itu. Jiang Jing pun terheran-heran. Dan akhirnya kini dia tahu betapa kuatnya Luffy sebagai Dragon Tamer. Setelah mengalahkan laba-laba hitam, Bibik, Kin dan juga Kiaoman menyusul mereka berdua ke dalam hutan. Mereka bertiga juga nampaknya baik-baik saja, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mengikuti arahan peta. Mereka pun berhenti di area yang sangat luas, dan juga peta itu menunjukkan lokasinya di sini. Nampaknya ini adalah sarang pos utamanya. Tanpa berlama-lama, Luffy langsung mengeluarkan naga hitam. Naga hitam pun langsung berubah wujud ke bentuk Destruction Dragon Form, yaitu wujud naga hitam yang diselimuti api. Luffy pun menyuruh naga hitam membakar semua yang ada di sana, beserta sarang laba-laba itu.
dan seketika itu anak laba-laba hitam mati terpanggang karena semburan api naga hitam. Lufan, Jiangjing mencoba menuruni dan memasuki sarang bos monster itu. Di sana mereka terus-menerus saja diserang anak laba-laba hitam. Sesampainya di dasar, mereka langsung disambut laba-laba yang dapat menyemburkan racun. Dan itu adalah bos monster di Secret Realm ini. Ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Bos monster itu mencoba menyerang mereka berdua. Salah satu serangannya mengenai Jiangjing, dan dengan segera Lufa menyuruh naga hijau untuk menyembuhkannya dan juga memberinya energi lagi. Kali ini Lufa tak mau tinggal diam. Dia menyuruh naga hitam mengeluarkan skill Burning All Thing, yaitu skill yang dapat mengeluarkan api tornado ke arah lawan. Tetapi hal itu sepertinya tidak memberikan efek pada monster tersebut. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba naga hijau mengeluarkan cahaya hijau berubah wujud menjadi manusia. Hal ini dikarenakan level naga hijau terus meningkat dan membuatnya dapat kebentuk wujudnya saat ini. Bos monster itu pun mencoba terus menyerang mereka. Jiangjing yang saat ini sudah ditambahkan kekuatan serta ditambahkan daya serang dari naga hijau mencoba menusukkan pedangnya ke bos monster tersebut. Tak disangka-sangka serangannya kali ini dapat menembus bos monster tersebut. Lalu Lufa pun tak mau kalah. Dia memanggil naga hitam dan juga naga hijau, kemudian mengeluarkan skill api tornado yang sudah ditambahkan daya serang pada naga hijau. Dan hal ini membuat bos monster tersebut terkapar. Dan dengan cepat Lufa memanggil Jiangjing dan juga naga hijau untuk menyerangnya bersama-sama. Karena ini kesempatan yang bagus dan akan menjadi serangan terakhir bagi mereka. Lufa menusukkan pedangnya dari atas dan langsung menembus di kepala bos monster tersebut. Dan dengan ini monster itu langsung mati seketika. Akhirnya mereka berlima berhasil menyelesaikan Secret Realm dengan selamat. Mereka pun bergegas keluar dari sana dan merayakan terbentuknya tim ini.